Baiklah, kita mulai, Fatma. Sudah bisa dimulai, Fatma? Bisa, yuk. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. Baiklah. Pada hari ini kelompok A akan tampil mohon maaf ada gangguan sebentar. Baiklah, hari ini kelompok A yang mana akan tampil makalah hari ini yaitu Fatma Adila. Kepada Fatma, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas makalah yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Blended Learning terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Siswa SMP N1 Kecamatan Payakumbuh di masa pandemi COVID-19. Langsung saja, slide berikutnya. Yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Pembelajaran merupakan hal mendasar yang dilakukan setiap peserta didik dalam rangka menambah atau memperluas khasanah pengetahuan. Dalam suatu pembelajaran terjadi proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Dapat dikatakan juga bahwa pembelajaran adalah pengarahan dan dorongan yang diberikan oleh pendidik supaya terjadi suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, pendidikan karakter, dan sikap. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik supaya belajar dengan baik. Mengingat situasi saat ini, dunia mengalami goncangan keras dengan menghadapi masa yang sangat berat berupa pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat penyebaran virus corona ini. Untuk merespon situasi seperti ini, dunia pendidikan memanfaatkan salah satu model pembelajaran yang blended learning muncul sebagai jawaban atas kelemahan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Saat ini, blended learning merupakan pembelajaran yang paling baik digunakan pada masa transisi menuju keadaan normal. Pembelajaran ini menggabungkan antara khasanah, menggabungkan ciri terbaik dari pembelajaran di kelas tatap muka dan ciri terbaik pembelajaran online untuk meningkatkan pembelajaran mandiri secara aktif oleh peserta didik dan mengurangi jumlah waktu tatap muka di kelas. Di SMP N1 Kecamatan Payakumbuh merupakan salah satu sekolah yang menerapkan pembelajaran blended learning. Model ini sangat cocok diterapkan dalam masa pandemi saat ini. Proses pembelajaran ini dianggap efektif untuk mengatasi masalah yang terjadi pada masa pandemi. Pendidik dan peserta didik dapat lebih mudah berkomunikasi dan melaksanakan proses pembelajaran dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Hal ini terbukti dengan berjalannya proses pembelajaran di masa pandemi meskipun berada di tempat yang berbeda dan di dalam situasi kondisi yang tidak sama dapat memanfaatkan pembelajaran secara online. Begitupun bila pembelajaran akan ditambah secara langsung dalam rangka menekankan pemahaman terhadap pembelajaran untuk peserta didik. Namun, hal tersebut dengan catatan melihat situasi dan kondisi yang ada. Bila lokasi berada di zona hijau, maka pembelajaran dapat menerapkan metode blended learning. Karenanya, pembelajaran jarak jauh atau daring telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menekankan angka penyebaran virus COVID-19. Rumusan masalah pada makalah ini yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari makalah ini yaitu bagaimana motivasi dan hasil belajar siswa dengan diterapkannya pembelajaran blended learning pada masa pandemi COVID-19 di SMP 1 Kecamatan Payakumbuh.
Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pembelajaran blended learning terhadap motivasi dan hasil belajar siswa di SMP N1 Kecamatan Payakumbuh. Lanjut. Bab 2 yaitu pembahasan dan kajian teori. Kajian teori dan pembahasan. A. Kajian teori. Yang pertama, pengertian blended learning. Blended learning terdiri dari kata blended yang artinya kombinasi atau campuran dan learning belajar. Maka makna asli sekaligus yang paling umum, blended learning mengacu pada belajar yang mengkombinasikan atau mencampur antara pembelajaran tatap muka, face-to-face, dan pembelajaran berbasis komputer. Namun, pengertian pembelajaran blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan strategi penyampaian pembelajaran menggunakan kegiatan tatap muka, pembelajaran berbasis komputer, dan komputer secara online. Blended learning ini sebagai kombinasi karakteristik pembelajaran tradisional dan lingkungan pembelajaran elektronik. Pada awalnya, pembelajaran tradisional tatap muka, kemudian makin tinggi teknologi, maka makin lama waktu pembelajaran beralih menggunakan elektronik murni dalam bentuk online. Terjadi kombinasi dari keduanya yang disebut dengan blended learning. Blended learning merupakan metode pembelajaran yang memadukan pertemuan tatap muka dengan materi online secara harmonis. Perpaduan antara pembelajaran konvensional di mana pendidik dan peserta didik bertemu langsung dan bertemu secara online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Model pembelajaran blended learning dilakukan dengan kehadiran pengajar dan dengan komunikasi elektronik. Kehadiran pengajar dapat dilakukan bergantian antara fisik dan virtual. Beberapa pertemuan kelas dilakukan dengan pertemuan fisik dan pertemuan lainnya dilakukan secara maya. Adapun bentuk lain dari blended learning adalah pertemuan virtual antara pendidik dan peserta didik. Lanjut. Yang kedua yaitu karakteristik blended learning. Adapun karakteristik blended learning menurut John Watson yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung face-to-face, belajar mandiri, dan belajar via online. Yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara pengajar, dan gaya pembelajaran. Yang keempat, guru dan orang tua pembelajar memiliki peran yang sama penting, guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Lanjut, yang ketiga yaitu tujuan blended learning. Tujuannya terdiri dari 4. Yang pertama, membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Menyediakan peluang yang kedua, menyediakan peluang yang praktis, realistis bagi guru dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Yang ketiga, peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para siswa dalam pengalaman interaktif, sedangkan porsi online-nya memberikan peserta didik dengan konten multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat dan di mana saja selama peserta didik memiliki akses internet. Yang keempat, mengatasi masalah pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Selanjutnya yaitu manfaat blended learning. Yang A, proses belajar mengajar tidak hanya tatap muka saja, tetapi ada penambahan waktu pembelajaran dengan memanfaatkan media online. Yang B, mempermudah dan mempercepat proses komunikasi antara guru dan siswa. Yang C, membantu memotivasi keaktifan siswa untuk ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini akan membentuk sikap kemandirian belajar pada siswa. Yang D, meningkatkan kemudahan belajar sehingga siswa menjadi puas dalam belajar.
Selanjutnya, motivasi belajar. Kata motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu mover, yang berarti bergerak atau move. Motivasi juga bisa diartikan sebagai usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya, atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Menurut Jacques, tahun 2002, halaman 2210, motivasi seperti gravitasi yang tidak bisa dilakukan secara visual atau dirasakan, namun hanya bisa dilihat efek yang dihasilkan olehnya. Pada kehidupan sehari-hari, motivasi memiliki peran yang sangat strategis, termasuk pada proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Jika siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi, maka seluruh proses pembelajaran akan diikuti dengan baik, mulai dari rasa ingin tahu, intensitas dalam memperhatikan penjelasan pembelajaran, membaca materi sampai pada mencari strategi yang paling tepat guna meraih prestasi akademik yang tinggi bagi dirinya. Selanjutnya yaitu prestasi belajar. Menurut Slavin, tahun 2009 halaman 271, peserta prestasi belajar siswa diukur sejauh mana konsep atau kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran atau instructional objective atau tujuan perilaku mampu dikuasai siswa pada akhir jangka waktu pengajaran. Prestasi belajar adalah suatu usaha atau kegiatan anak untuk menguasai bahan-bahan pembelajaran diberikan guru di sekolah. Prestasi belajar adalah istilah yang telah dicapai individu sebagai usaha yang dialaminya secara langsung. Selanjutnya yaitu pembahasan. Penggunaan model pembelajaran blended learning menggunakan dua metode pembelajaran yaitu online dan offline. Dengan adanya sistem pembelajaran online di sekolah, guru mengajar melalui perangkat smartphone yang terkoneksi dengan internet. Meskipun siswa berada di rumah, metode belajar yang dilakukan secara online tanpa tatap muka dengan siswa. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup media sosial seperti WhatsApp, Google Classroom, dan lain-lain. Adanya media sosial tersebut, guru dapat berkomunikasi dengan siswa melalui grup WA setiap kelas agar mudah menyampaikan informasi pembelajaran dan juga dapat mengetahui absensi kehadiran siswa yang mengikuti atau tidak dalam pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan beberapa siswa dan beberapa guru di SMPN 1 Kecamatan Payakumbuh, saya menanyakan tentang bagaimana pengaruh diterapkannya pembelajaran blended learning ini. Apakah motivasi dan hasil belajar siswa meningkat atau menurun? Hasil yang saya dapatkan adalah bahwa pembelajaran blended learning ini bersifat saling melengkapi kekurangan pembelajaran model tatap muka dan online. Kelemahan pembelajaran e-learning diantaranya siswa dan guru terpisah secara fisik, sehingga interaksi secara tatap muka menjadi berkurang. Selain itu, e-learning cenderung pada pelatihan daripada pendidikan yang mengarah pada kemampuan kognitif dan psikomotor, dan kurang memperhatikan aspek afektif. Lewat pembelajaran tatap muka, guru mampu memfungsikan dirinya sebagai pendidik dan memberikan dorongan motivasi secara langsung dan ekspresif pada siswa. Model blended learning membuat aktivitas siswa dalam kelas menjadi lebih variatif. Siswa tidak hanya tertumpu pada informasi yang disampaikan oleh guru, namun berusaha mengupayakan informasi tersebut dari berbagai sumber. Selanjutnya, kesimpulan. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapatkan pengajaran. Blended learning juga merupakan kombinasi pengajaran langsung dan pembelajaran online. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum mereda ini, sistem pembelajaran dengan menggunakan metode blended learning masih dianggap sebagai pilihan terbaik bagi dalam dunia pendidikan. Hal yang perlu diingat, sistem pembelajaran blended learning
Bukan berarti para siswa hanya belajar secara dalam jaringan saja atau online saja, namun juga digabungkan dengan sistem tatap muka. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sudah, Fatma? Sudah, yuk. Baiklah, terima kasih kepada Fatma. Untuk selanjutnya, silakan kepada penanggap utama yang sudah terpilih, silakan untuk menanggapi terhadap penampilan ataupun penyampaian makalah dari Fatma Adila. Kepada Saudari Nurmalinda, dipersilakan waktu dan tempatnya. Baiklah, saya akan menanggapi penampilan makalah dari Fatma Adila yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Blended Learning terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Siswa SMPN 1 Kecamatan Payakumbuh di masa pandemi COVID-19. Menurut saya, sejauh ini penulisan makalah yang dibuat oleh Fatma Adila masih ada yang belum sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, seperti tidak adanya nomor halaman. Dan untuk keseluruhan sudah bagus, dan untuk tampilan PPT-nya sudah bagus. Dan untuk isi makalahnya, saya setuju dengan mode pembelajaran yang digunakan oleh penyaji karena menyesuaikan kondisi saat ini. Untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya untuk dunia pendidikan. Dengan memanfaatkan mode pembelajaran blended learning ini, akan memudahkan proses belajar mengajar. Di tengah pandemi COVID yang belum mereda, sistem pembelajaran dengan model pembelajaran blended learning ini masih dianggap sebagai pilihan terbaik karena proses pembelajaran dianggap efektif untuk mengatasi masalah pembelajaran yang terjadi. Nah, untuk pertanyaannya, dari makalah yang penyaji tuliskan, dalam hasil proses wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa hasil yang penyaji dapatkan adalah pembelajaran blended learning ini bersifat saling melengkapi kekurangan, yaitu pembelajaran tatap muka dan online. Nah, pertanyaan saya adalah saling melengkapi kekurangan pembelajaran tatap muka dan online yang bagaimana? Mungkin bisa sedikit jelaskan penyaji terkait kekurangan tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurmalinda yang sudah memberikan tanggapan terhadap penampilan makalah dan juga telah memberikan satu pertanyaan terhadap Fatma, yang mana pertanyaannya yaitu coba Fatma jelaskan tentang saling melengkapi kekurangan antara yang saling melengkapi yaitu tentang pembelajaran blended learning. Dan selanjutnya kepada forum, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan terhadap penampilan makalah dari Fatma Adila? Kepada forum yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sekali lagi kami tanyakan kepada forum, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan selain pertanyaan dari Nurmalinda? Jika ada, kami persilahkan, atau jika segan untuk berbicara, silakan untuk menuliskan di kolom chat.
Sembari menunggu jika ada forum yang ingin bertanya, apakah Fatma sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Nurmalinda? Jika sudah, silakan langsung untuk menjawab pertanyaan dari Nurmalinda. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurmalinda, yaitu yang pertanyaannya, bagaimana saling melengkapi kekurangan pembelajaran model tatap muka dan online yang dimaksud? Mungkin bisa sedikit dijelaskan terkait kekurangan tersebut. Nah, kekurangan yang dimaksud di sini adalah dalam pembelajaran online, siswa dan guru terpisah secara fisik, sehingga interaksi secara tatap muka menjadi berkurang dan cenderung pada pelatihan daripada pendidikan yang mengarah pada kemampuan kognitif dan psikomotor, dan kurang memperhatikan aspek afektifnya. Sedangkan dalam pembelajaran tatap muka, guru mampu memfungsikan dirinya sebagai pendidik dan memberikan dorongan motivasi secara langsung dan ekspresif kepada siswanya. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fatma. Bagaimana Nurmalinda, apakah bisa menerima atau bisa memahami atas jawaban yang diberikan oleh saudari Fatma Adila? Baik, terima kasih atas jawaban dari Fatma Adila. Saya sudah. Terima kasih saudari Nurmalinda. Sekali lagi saya tanyakan kepada forum, kepada teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya atau menanyakan tentang makalah yang telah disampaikan oleh saudari Fatma Adila. Jika ada, kami persilahkan. Segera ya, waktu tinggal 3 menit lagi. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami kembalikan kepada Ibu. Pak, yang lain dulu ada pertanyaan enggak? Dari tadi sudah Rica tanyakan, Bu, tapi cuma Nurmalinda yang memberikan pertanyaan kepada Fatma, Bu. Atau apa dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi, Bu. Bagaimana kita... Untuk moderator. Ditutup aja lagi, Bu. Ya, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fatma yang sudah menyampaikan materi makalah hari ini, dan juga terima kasih kepada Ibu dan teman-teman atas kesempatannya pada hari ini. Saya selaku moderator, jika ada kata yang salah atau tidak di tempatnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba kalau Nurmalinda itu memang penanggap utama ya, memang menanggapi dan memberikan pertanyaan, berdiskusi dengan pemakalah. Nah, perlu diperhatikan lagi mungkin
di pertemuan-pertemuan sebelumnya apa Rika Yohandika ini tidak hadir. Moderator itu tidak ini ya, ini bukan kegiatan kelompok. Jadi bagaimana moderator membuka suatu acara seminar. Ya Rika Yohandika, bukan sekarang saatnya tampil kelompok A. Nah, pemakalah ini akan sampaikanlah kegiatannya, sampaikan pematerinya siapa, judulnya, ya, peserta, kemudian tahapan-tahapan atau rules dari kegiatan seminar. Coba yang lain juga diperhatikan beberapa kali ulang ya. Saya akan perhatikan tupoksi dari tugasnya masing-masing. Tapi sepertinya masih sama ya dari minggu ke minggu. Tidak terlalu banyak perubahan. Yang lain yang tidak aktif kamera, silakan diperhatikan ya.